Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan melanjutkan ya teman-teman semuanya mengenai soal dan pembahasan terkait dengan jabatan fungsional ahli jalan dan jembatan ini untuk P3K tahun 2022 serta untuk persiapan SKB CPNS tahun 2023. Oke, mari kita lanjutkan teman-teman semuanya. Oke, yang pertama, nomor 6. Kapasitas jalan dari suatu ruas jalan dinyatakan oleh tingkat pelayanan yang merupakan rasio antara volume lalu lintas dengan kapasitas jalan untuk jalan arteri dan kolektor. Rasio paling tinggi adalah A 0,8, B 0,95, C 0,9, D 1, E 0,85. Oke, mari kita bahas teman-teman semuanya. Jadi, menurut pelatihan kapasitas jalan luar kota ini dari Kementerian PUPR, penentuan nilai rasio volume lalu lintas terhadap kapasitas jalan atau RFK sebesar 0,85 untuk jalan arteri dan kolektor serta 0,9 untuk jalan lokal dan jalan lingkungan. Jadi jawabannya adalah E 0,85. Nomor 7. Beberapa kegiatan pengusahaan jalan tol di bawah ini antara lain kecuali A. Penetapan tarif, B. Pengoperasian dan pemeliharaan, C. Perencanaan teknis, D. Pendanaan, E. Pelaksanaan konstruksi. Oke, mari kita bahas teman-teman semuanya. Jadi, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, pada bagian ke-6 pengusahaan jalan tol pada pasal 50 ayat 2, pengusahaan jalan tol meliputi kegiatan pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan atau pemeliharaan. Jadi jawabannya adalah A. Penetapan tarif. Nomor 8. Setiap orang yang sengaja melakukan kegiatan yang mengganggu fungsi jalan di dalam remaja dipidana paling lama ... atau denda paling banyak ... A. 14 hari dengan denda paling banyak 3 juta. B. 12 bulan dengan denda paling banyak 1 miliar. C. Dipidana 3 bulan dengan denda 200 juta. D. 9 bulan dengan denda paling banyak 500 juta. E. 18 bulan dengan denda paling banyak adalah 1, miliar. Oke, mari kita bahas teman-teman semuanya ya. Jadi masih sama menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. Ini pada bab ke-8 ketentuan pidana pasal 63 ayat 1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan atau rumaja sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 bulan atau denda paling banyak 1,5 miliar. Jadi jawabannya adalah E, yaitu 18 bulan pidana dan denda paling banyak 1,5 miliar. Oke, teman-teman, nomor 9. Lokasi, panjang jalan,
dan wilayah di mana tingkat kecelakaan, kematian, atau kriteria lainnya per tahun lebih tinggi dari jumlah yang ditentukan disebut A. Black spot point, black segment, dan black spot. B. Black area, black link, dan black spot. C. Black point, black segment, dan black area. D. Black spot, black link, dan black area. E. Black area, black link, dan black point. Oke, mari kita bahas teman-teman semuanya ya. Ini pengertian black spot adalah lokasi pada jaringan jalan yang frekuensi kecelakaan atau jumlah kecelakaan lalu lintas dengan korban mati atau kriteria kecelakaan lainnya per tahun lebih besar daripada jumlah minimal yang ditentukan. Black link adalah panjang jalan yang mengalami tingkat kecelakaan atau kematian atau kecelakaan dengan kriteria lain per kilometer per tahun atau kilometer kendaraan yang lebih besar daripada jumlah minimal yang telah ditentukan. Black area adalah wilayah jaringan jalan yang mengalami frekuensi kecelakaan atau kematian atau kriteria kecelakaan lain per tahun lebih besar dari jumlah minimal yang ditentukan. Jadi jawabannya adalah D. Black spot, black link, dan black area. Oke, nomor 10. Pihak-pihak yang berhak dalam pengadaan tanah antara lain kecuali A. Instansi yang memerlukan tanah. B. Masyarakat hukum adat dan pemilik tanah bekas tanah adat. C. Nazir untuk tanah wakaf. D. Pihak yang menguasai tanah negara dengan itikat baik dalam pemilik bangunan atau tanaman. E. Pemegang hak atas tanah, dasar penguasaan atas tanah, dan hak pengelolaan. Oke, mari kita bahas teman-teman semuanya. Jadi ini menurut Mahkamah Konstitusi ya, yang saya garisi, menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi A. Pemegang hak atas tanah. B. Pemegang hak atas pengelolaan. C. Nazir untuk tanah wakaf. D. Pemilik tanah bekas milik adat. E. Masyarakat hukum adat. F. Pihak yang menguasai tanah negara dengan itikat baik. D. Pemegang tanah, penguasaan atas tanah, dan atau pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah. Jadi jawabannya nomor 10 adalah A. Institusi yang memerlukan tanah. Oke, sekian dulu teman-teman videonya. Mungkin nanti akan saya lanjutkan lagi untuk video part selanjutnya. Jangan lupa ya teman-teman dibantu untuk subscribe channel ini, serta di komen dan di like pada video ini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.